Selamat pagi teman-teman, apa kabar pagi hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat serta dilindungi oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar materi kelas 10 Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, bab 4 Orang tua adalah pendidik utama. Adapun tujuan dalam pembelajaran kita pada saat ini yaitu yang pertama bersyukur karena Tuhan mengatur kelahirannya melalui orang tua. Yang kedua mengakui bahwa orang tua adalah pendidik utama. Dan yang ketiga memahami perjuangan orang tua dalam mengasuh anaknya. Capaian pembelajaran untuk materi kita pada saat ini yaitu untuk memahami nilai-nilai iman Kristen dalam keluarga serta menyebarkan peran keluarga dan orang tua sebagai pendidik utama. Adapun kata kunci dalam materi kita pada saat ini yaitu yang pertama putus hubungan, yang kedua ada rencana Tuhan. Dasar firman Tuhan pada materi kita pada saat ini yaitu yang pertama ada Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang kedua Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Dan yang ketiga ada Efesus 1 ayat 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu ini. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarahmu di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Pesan untuk orang tua. Anak adalah titipan dari Tuhan untuk orang tua. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Itu terdapat dalam Alkitab yaitu Yehezkiel 18 ayat 4a. Alkitab berisi banyak pesan kepada orang tua maupun anak. Apabila kemudian orang tua mengalami duka cita karena kelakuan anak, ini pun sudah diingatkan di dalam Alkitab. Anak-anak bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Ini termasuk dalam Alkitab Amsal 10 ayat 1. Sebagai pihak yang dititipkan anak, orang tua harus memberi kesempatan kepada anak untuk bertumbuh sehingga anak menemukan apa yang Tuhan inginkan untuknya secara pribadi, bukan sekedar mengikuti keinginan orang tua. Itu sebabnya tanggung jawab mengasuh dan mendidik anak terletak pada orang tua, tidak boleh diberikan kepada orang lain. Walaupun orang tua itu dianggap cukup terdidik, misalnya guru di sekolah. Ada 3 tanggung jawab orang tua bagi anak-anaknya. Yang pertama ada tanggung jawab secara spiritual. Tanggung jawab spiritual adalah agar anak berada di jalan yang benar sehingga ia menjalani hidup yang baik ketika sudah menjadi dewasa. Yang kedua, tanggung jawab secara emosional. Dalam Kolose 3 ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kepada orang tua, Dobson berpesan agar jangan sampai orang tua melakukan hal-hal yang justru membuat anak menjadi rendah diri. Yang ketiga, tanggung jawab secara fisik.
tanggung jawab fisik dapat ditemukan dalam Alkitab. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Amsal 13 ayat 22. Yang selanjutnya, pesan Alkitab untuk anak-anak. Sejak kecil mungkin kita sudah belajar tentang 10 hukum Taurat, yaitu apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Mungkin kita juga pernah menghafal isi 10 kitab Taurat ini. Perhatikan bahwa perintah pertama yang dilakukan untuk sesama manusia adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Melalui orang tua, kita belajar tentang berbagai hal, mulai dari belajar berjalan, belajar berbicara, belajar mana yang baik dan buruk, mana yang boleh dilakukan dan mana yang harus dihindarkan. Dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus kembali menegaskan perintah ini. Hai anak-anak, taatlah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Selanjutnya, keteladanan orang tua bagi anak. Ilustrasi hidup tentang seorang ayah pemabuk yang mempunyai 2 orang anak yang sulung mengikuti teladan dari ayahnya, namun yang bungsu berbeda dengan dia. Sukses dan berhasil karena tidak mengikuti teladan yang dilakukan oleh ayahnya. Becker 1973 mengakui bahwa bila hubungan anak dan ayah tidak erat, bila ayah sering menyakiti hati anak akan mengalami kesulitan untuk melihat kepada Tuhan sebagai Bapa Surgawi. Kecenderungan manusia untuk berbuat dosa menyebabkan manusia tanpa sadar melakukan hal-hal yang ternyata melukai hati Tuhan. Demikianlah materi pembelajaran kita pada saat ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.